Banana, banana. Okay, Gabe, how we feeling today? Good. Okay, great. I'm flying high, but I got a feeling I'm falling. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Seberapa setia kalian menanam cinta di dalam hati sejak kali pertama kalian menyadarinya? Seberapa setia kalian bertahan menahan kata-kata cinta ketika selalu berdebar bersama dengan dirinya? Seberapa setia kalian bertahan ketika kalian terluka oleh bahagianya? Rahel adalah gambaran sempurna dari cinta yang tersembunyi dan tulus. Gambaran sempurna tentang bagaimana seseorang jatuh cinta diam-diam, memendam semua rasa itu seorang diri, menahan perih dan rindu tanpa ada yang menyadari. Sehingga ketika kamu mulai merasakan cinta, ada baiknya kamu mulai belajar cara mengungkapkannya. Karena selain debaran yang disimpan tanpa ada arti, semuanya bisa berubah menjadi siksaan perih yang terbawa ke dalam sunyi. Rahel telah mengukir nama cinta pertama dalam hidupnya di dalam tingginya rumah pohon yang rindang, menyimpannya dalam-dalam bersama semua rahasia terpendam, sehingga ia bisa terus mengingat perasaan itu. Karena ketidakberanian mengungkapkannya dengan mulutnya sendiri, dia berharap Farel akan berusaha untuk menemukan semua arti dari sikapnya ke atas rumah pohon mereka. Tapi Farel tak pernah menaiki aksara perasaan itu. Dia selalu berada di bawah rindangnya pohon sembari mengagumi Rahel dari atas ketinggian, mengucapkan ledekan-ledekan pertemanan, dan bermain dengan hati riang tanpa pernah menyadari ada suatu penantian yang menunggunya dengan sabar dari ketinggian. Kita dibuat lemah, dibuat kesal, dan dibuat tak berdaya tentang bagaimana hidup bisa mempermainkan hati seseorang. Penantian yang selalu Rahel tunggu tak pernah tiba di pelabuhan rasa. Bahkan hingga akhirnya mereka dewasa, Farel tak pernah sampai ke rahasia perasaan yang Rahel simpan sejak ia kecil. Entah bagaimana, Farel tak pernah menyadari segala sikap yang berubah dari Rahel saat dia cemburu, saat dia marah, atau saat dia bersedih. Farel tak pernah menganggap akan ada perasaan yang berubah dalam eratnya persahabatan pria dan wanita. Hal ini memberikan pernyataan tegas tentang betapa polos dan naifnya perasaan Farel pada persahabatan mereka. Farel benar-benar menganggap lingkaran kehidupan mereka adalah persahabatan normal yang takkan pernah berubah hingga kapanpun. Takkan ada cinta yang melewati pertemanan mereka, karena dari sanalah kebahagiaan mereka bermula. Dari benci kemudian berubah menjadi sahabat setia, dan memang tak ada satupun dari mereka yang berani merusaknya. Tapi dengan segala sikap acuh tak acuh Farel, Rahel tetap tak bisa melupakan ukiran yang ia tulis sendiri dari balik tingginya rumah pohon mereka. Dengan segala harapan yang ada, Rahel berharap semua waktu dan kebahagiaan mereka tak pernah memudar, tak pernah berubah, dan selamanya mereka bisa bersama, menghabiskan waktu berdua dan bermain hingga malam tiba. Namun hidup seseorang bukan tentang persahabatan semata. Suatu ketika akan ada perasaan yang muncul melampaui perasaan bahagia itu, menggeser posisi teman menjadi nomor 2, dan menggeser waktu prioritas mereka menjadi waktu yang kesekian kalinya. Dan hal itu adalah karena keberadaan cinta yang datang tiba-tiba. Rahel tak pernah menyangka akan tiba saat Farel menemukan labuhan hati yang sesuai dengan jiwanya. Wanita lembut, cantik dan indah seperti peri kecil. Sesuatu yang menjadi gambaran sosok yang Farel sukai sejak ia anak-anak, dan hanya bisa ia impikan dari balik gambar komik, berubah menjadi sosok nyata yang tak pernah membosankan untuk diajak bersandar. Luna menjadi sosok cinta yang menduduki perasaan Farel untuk pertama kalinya. Waktu yang Rahel lewati untuk bertahun-tahun lamanya, tak pernah sanggup dan sampai ke tempat sempurna itu. Tak pernah sekalipun Rahel bisa membuat Farel merasakan perasaan berbeda ketika pria bersama wanita. Sampai akhirnya, Rahel menyadari ia mesti berubah. Menyadari mungkin saja Farel sebenarnya mencari diri wanita lembut dan anggun dari diri Rahel sejak lama. Namun hal itu justru ia temukan pada diri Luna. Keterlambatan itu membuka mata Rahel untuk berhias dan mempercantik diri. Mencoba mengubah dirinya menjadi sosok yang Farel cari. Mencoba menggerakkan perasaan Farel bahwa sosok yang menemaninya juga adalah wanita anggun yang setia menantinya. Tapi sikap dan sifat jelas berbeda dengan penampilan semata.
Mengubah dandanan diri tak serta-merta mengubah segala apa yang melekat pada diri Rahel. Cara bicaranya, tingkah lakunya, dan segala kebiasaannya adalah sama dengan wanita tomboy pada umumnya. Justru upaya itu malah membadutkan diri sendiri pada akhirnya. Sosok Rahel bagi Farel nyatanya adalah persahabatan sejati yang sangat dijaga Farel selamanya. Sikapnya yang bagaikan saudara membuat Farel tak sungkan mengajukan ledekan dan singgungan jujur pada Rahel. Karena ia tahu, semua yang ia lakukan adalah wilayah sendaguro pertemanan mereka sejak lama. Upaya apa yang lebih baik dari kejujuran bicara? Mengungkapkan kebenaran kepada sosok sahabat terbaiknya tentu adalah pikiran pertama yang muncul dari sikap seorang kawan sejati yang tak mengenal topeng sandiwara. Tapi, Farel melupakan satu aturan sederhana, bahwa pada kenyataannya, perubahan wanita secara tiba-tiba bukanlah sesuatu yang layak ditertawakan secara membabi buta. Seperti seorang sahabat yang membantu menyembunyikan rasa malunya, Farel melupakan aturan sederhana itu dan menyakiti Rahel sedemikian dalamnya. Rahel kalah pada upaya memperebutkan hati ini. Dia kalah walau sudah banyak menghabiskan banyak waktu bersama. Rahel kalah walau sudah banyak menelan duri si malakama. Rahel kalah oleh sikapnya yang pengecut. Rahel kalah atas sikapnya yang terlalu terbawa suasana. Rahel kalah atas sikapnya yang tidak berani maju saat pertama kali menyadari perasaan itu. Hingga semua akhirnya terlambat dan menyisakan penyesalan untuk selamanya. Apakah semua akan berubah andai Rahel memberanikan diri? Apakah persahabatan mereka akan tetap utuh? Apakah mereka bisa saling mencintai? Tidak ada yang mengetahuinya sebab cinta selalu datang dan pergi melalui banyak cara. Hanya tindakan dan keberanian mengambil semua resiko itulah yang akan membuat harapan kita bisa mendekat menjadi nyata. Tanpa adanya tindakan dan keberanian memulai perubahan, maka segala situasi itu akan tetap sama dan takkan memulai kisah barunya. Rahel adalah wanita yang penuh pengertian. Ketika Luna pada akhirnya harus berada pada ambang kematian karena organ hatinya yang rusak, Rahel tahu bahwa Farel akan sangat menderita setelahnya. Maka, demi janji persahabatan yang telah ia ukir dengan mahkota, Rahel menghadiahkan hatinya untuk Luna. Semua semata-mata demi kebahagiaan Farel yang ia cinta. Untuk menjaga senyum pria yang ia cinta setiap kali dia melihatnya bermain basket dari atas rumah pohon mereka, agar Farel bisa tetap merasakan perasaan bahagia saat dia menemukan belahan hatinya, agar Farel tak perlu merasakan pedihnya kehilangan cinta yang telah sekian lama dia damba. Rahel berharap walau dirinya telah tiada, tapi hatinya akan selalu bersama Farel dan Luna di tengah bahagia mereka. Kisah yang Rahel lalui sederhana, klise dan selalu terjadi di sekitar kita. Semua dari kita tentu pernah merasakan perasaan serupa ketika cinta yang kita pendam terpaksa kita relakan pada akhirnya. Tapi kisahnya Rahel juga ikut menyadarkan kita bahwa kebahagiaan cinta sebenarnya itu bukanlah tentang memiliki raga semata. Tapi kebahagiaan cinta yang sebenarnya adalah tentang bahagia ketika melihat dia bisa bahagia. Semoga kita bisa bertemu hati yang bisa kita hadiahkan perasaan ini dengan sejujur-jujurnya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Farel, gue nulis surat ini sambil mengingat persahabatan kita yang penuh dengan kegembiraan dan tawa. Sejak kecil, kita main basket bareng, lari-larian di bukit, dan lo bikinin gue mahkota indah dari ranting dan dedaunan. Semuanya begitu indah buat gue kenang. Persahabatan kita begitu dekat, Rel. Sampai akhirnya lo jatuh cinta sama Luna. Gue gak tahu gimana ngejelasin perasaan gue saat itu. Gue seneng bisa ngeliat lo bahagia, tapi gue juga ngerasa kehilangan lo, Rel. Gue cemburu karena lo gak punya banyak waktu lagi buat gue. Gue sadar gue gak mau kehilangan lo, Rel. Tapi perpisahan itu pasti akan datang juga, karena gue tahu lo cinta banget sama Luna.
Dan satu saat nanti pasti lo akan menikah sama Luna. Dan saat itu tiba, gue gak mau ada kata-kata perpisahan di antara kita, Rel. Itu sebabnya gue mutusin untuk donorin hati gue untuk Luna. Dengan hati gue yang ada di tubuh Luna, gue bisa terus mendampingi lo, Rel. Bahkan sampai lo nikah dan punya anak. Melalui hati yang gue donorin di tubuh Luna, gue bisa terus bareng-bareng sama lo. Melalui hati gue yang kini ada di tubuh Luna. Dengan cara itu gue mencintai lo, Rel. My heart will always be with you.